Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga 40. Usulan mengubah Undang-Undang Kementerian Negara telah masuk proses legislasi nasional yang diusulkan DPR sejak 17 Desember 2019 lalu. Namun, jika mengacu pada proses revisinya, RUU Kementerian Negara masih dalam tahap pembahasan. DPR pun tidak mengunggah draft RUU perubahan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. Jokowi tegaskan soal susunan kabinet pemerintahan seharusnya ditanyakan Presiden terpilih. Pak, di kabinet yang akan datang ada usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Yang menurut Bapak masukan dari Bapak, Pak? Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Enggak tanya ke saya. Enggak, tanya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang, wacana menambah jumlah kementerian menjadi 40 masih digodok. Gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo. Nanti ya masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menilai, penambahan kementerian di Kabinet Prabowo bukan suatu masalah. Habib menilai semakin banyak kementerian akan semakin bagus. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya, apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Kalau saya pribadi, karena gini, saya 5 tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai, perubahan nomenklatur menteri harus didahului revisi undang-undang tentang Kementerian Negara. JK menilai, jika menteri ditambah hanya untuk kepentingan parpol, maka layak disebut kabinet politis. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang kabinet itu, tentang Kementerian Lembaga, karena itu jelas itu 34. Kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya. Bukan second kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir berarti lebih politis kan. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Untuk menambah jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian, yakni total sebanyak 34 kementerian. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut wacana penambahan kementerian tidak efektif. Ferry sebut hal itu hanya jadi upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Dengan pengalaman ketatanegaraan kita, beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Kita cermati negara-negara besar dengan sistem presidensial seperti Amerika, Brazil, dan lain-lain, ada upaya yang berbanding tidak setara dengan apa yang kita gagas. Ferry juga menyebut negara dengan wilayah yang lebih luas seperti Amerika justru hanya memiliki 13 hingga 16 orang menteri. Ini jadi gambaran membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Tim Liputan, Kompas TV.